Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi bareng sama Jimmy. Halo. Jimmy ini adalah seorang fotografer yang sering menang lomba. Nih, jadi buat kalian yang pengen menang lomba, stay tune aja di video kali ini. Mudah-mudahan banyak tips buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke tips untuk menang lomba, pertama kali banget masuk ke fotografi itu sebetulnya kapan? Masuk ke fotografi Ya. atau megang nyetrekin kameranya? Mencet kamera, mencet shutter. Nyetrek kamera bisa irawa ya tuh. Pertama kali banget terjun ke fotografi itu kapan? Pertama beli kamera deh. Pertama beli kamera. Hmm. Dulu gue pertama kali beli kamera itu DSLR. Ya. Kalau nggak salah apa ya? D5500 ya? Nikon. Nikon. Dan itu tahun 2018. Oke. Tapi bukan buat foto yang kayak gitu, jadi buat dokumentasi aja. Dokumentasi buat seneng-seneng ya, kalau kita Keluarga main gitu. keluarga, foto kayak gitu. Oke. Terus ya foto ya dokumentasi aja, nggak ada arah ke fotografi kayak gitu. Oke. Gitu. Terus? Nah kalau mulai fokus di fotografi itu gua mulainya Maret ya kalau nggak salah 2019. 2019. Iya, Oke. mulai mau dan mulai pengen ngerti tentang fotografi. Oke. Berarti pertama kali fokus di 2019. Waktu itu milih genrenya apa? 2019. 2019 waktu itu milih genrenya belum ada ya, Belum ada? pilihan ya. Segala we. Segala berarti Diambil. dicoba ya. Segala we, dicoba. segala hayang. Hayang landscape, ayo. Cobaan, ya. Cobaan. Hayang model amun aya, hayang gitu. Hayang Iya, motona iya. gitu. Berarti berapa lama tuh sampai akhirnya ketemu ke genre yang cocok? Oh, sampai ke genre yang cocok ya? Kapan ya? Oh, nah pertanyaan ini dulu pernah ditanyain juga. Ada yang dari waktu itu PAF ngadain Ya. workshop. Ya. Workshop dan ditanya gue juga, kalau nggak salah tuh pertengahan tahun 2019 gitu atau akhir tahun, lupa lagi ya workshop itu. Dan dia juga nanya sama kayak tadi lu nanya ke Ya. gua, genrenya apa atau sukanya di genre apa gitu. Dan gue jawab nggak ada gitu. Segalanya aja. Belum ada, belum berarti ada belum. ya, belum ada ya. Dan kata dia, "Lah, oh belum ada." Senang. Coba tuh lu fokusin. Lu lihat aja dari Instagram lu senangnya apa gitu kan. Ya. Lu sering uploadnya apa sih? Sana kayak gitu kan. Dan kata gue ya foto-foto yang ada di jalan aja kok, street kayak gitu. Oh ya mungkin cobain aja lu fokus ke genre street. Ya. Nah mulai semenjak itu ya mulai oh iya ya kayaknya gue juga harus ambil satu genre, maksudnya difokusin genrenya Iya, gitu. iya, iya. Jangan segala hayang we gitu ya, semuanya kita di apa? KBW dipoto. Oh, KBW dicokotan gitu. Ya mungkin menurut gue juga emang salah satunya harus ada yang spesialisnya lah. Oke. Maksudnya yang lu senengin gitu, fokus di genre ya street. Street ya. Betul. Nah, waktu itu foto street menghasilkan nggak? Foto street menghasilkan enggak. Gue coba masukin Shutterstock, yang nggak tahu guanya yang awam dan belum tahu tentang Shutterstock juga nggak tahu gimana, tapi gue Ya. nyobain, gue masukin sampai 20, 40, gue pokoknya masukin aja lah. Ke Shutterstock di reject terus. Sama Shutterstocknya? Iya, sama Shutterstocknya. Oke. Dan yang nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya? Nggak ada uangnya kalau di street, kecuali ya ikut lomba. Ikut lomba ya? Ikut lomba foto yang bertemakan street. Berarti sepakat sama si Kang Cem ya? Apa tuh? Street photographer itu nggak ada duitnya. Nggak ada duit. Tapi dia bisa tuh bikin buku. Jadi emang Duitan. tergantung orangnya ya. Oh iya. Gimana pinter-pinter kita Iya. welahnya. Oke. Kayak si Cem kan pinter, dia bikin buku, bikin apa Iya, gitu iya, kan. iya. Barusan nyinggung PAF. Nah, PAF ini sebetulnya apa sih? Organisasi atau apa? PAF itu klub fotografi tertua tertua di Indonesia dari Tertua tahun di 1928. Komunitas berarti. Ya, komunitas. Komunitas, oke. Lebih tepatnya klub sih ya. Oke. Soalnya kenapa klub gitu? Karena kita lewat PAF itu diajarin basic fotografi gitu kan, dan diasah di PAF sampai jenjang selanjutnya. Maksudnya bukan jenjang buat cari uang sebenarnya. Kalau di PAF itu yang gue lihat sekarang, yang gue lihat gitu ya, karena gue
baru-baru juga di PAF ya untuk dapetin gelar fotografi, salon foto seperti itulah yang hobi-hobi banyakannya. Hobi ya. Berarti berujung ke skill berarti ya. Memperkuat skill di situ ya. Itu bisa juga. Oke. Nah, terus Dan kepuasan. tentu saja kepuasan. Di PAF itu banyak ini nggak sih, banyak orang-orang yang beraneka ragam, maksudnya genrenya beda-beda atau fokus di satu genre aja? Enggak. PAF itu semua genre ada. Semua genre. Model, landscape, food, street gitu ya, semua ada. Karena emang kita kan tujuannya tuh ya untuk selain belajar di fotografi, kita tuh tujuannya ada perlombaannya, yaitu salon foto. Tapi salon foto itu bukan berarti lomba yang menghasilkan uang. Justru kita yang ngeluarin duit buat daftarnya itu dan lain-lainnya. Salon foto itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Salon foto itu ya salon simpelnya tuh aja lah. Kata-kata dari Prancis yang gue dengar-dengar, dan itu artinya pameran. Memamerkan foto gitu. Show gitu ya. Show, tapi dijuriin. Ya kurasinya lewat juri. Foto lu layak nggak pamer gitu di ajang ini gitu. Dan ketika foto lu accepted atau layak pamer, bahkan ada juara-juaranya kayak dapat medal gold, silver medal kayak gitu misalkan, atau perunggu atau gimana, itu luar biasa, seneng banget gitu. Karena susah banget. Itu yang ngadain biasanya siapa? Penyelenggaranya? Di kita tuh ada yang namanya apa ya? FPSI, Federasi. Tunggu. Jadi lupa gue. Karena ada aja. Pokoknya ada lah. Ya, halaman pohon skip lah. Pokoknya adalah yang kayak gitu ya. Lanjut berarti ya, tadi habis dari PAF ini mencari jati diri, sampai ke street fotografi. Nah, terus sekarang kita masuk ke perlombaan nih. Jadi perlombaan ini pertama kali mulai kapan? Sebelum sampai menang dan jago banget, itu tuh awalnya gimana ceritanya? Pertama kali mulai pastinya iseng-iseng kan. Iseng-iseng. Karena di Instagram kan suka ada iklan lomba. Terus lihat orang kok pakai tag ini ya, ada apa? Dilihat ternyata ada lombanya, hashtag. Atau nge-tag si yang bikin lombanya, misalnya kayak gitu kan. Ya itu dari awal seneng foto aja, 2019 juga gitu. 2019 semenjak fokus di fotografi ya nyobain itu juga gitu. Dulu ceritanya gimana bisa sampai menang perlombaan? Kalau menang lomba itu setelah berapa lama perjalanan tuh? Perjalanannya gue ikut lombanya ya kadang mau kadang enggak juga gitu kan, tapi seringnya dari tahun 2019 sih gue udah sering. Cuman yang kalau menang sih nggak pernah. Gitu. Menang nggak pernah? Nggak pernah. Masuk nominasi aja enggak. Awal-awal tapi sebelum juara yang kemarin-kemarin itu. Iya, makanya tadi lu bilang di awal Jimmy sering menang lomba, itu mungkin agak berlebihan ya, agak hoax juga. Karena gue jujur aja baru beberapa aja gitu. Tidak belum puluhan juga. Oke. Tapi setidaknya udah pernah menang lomba yang besar. Nah, itu kan orang nyari banget tuh yang kayak gitu tuh. Jadi Jimmy ini pernah menang lomba fotografi dan hadiahnya tuh GFX. Kalau yang nggak tahu GFX itu kamera Fujifilm medium format yang harganya di atas 50 juta ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya orang pengen tahu nih ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai menang itu gimana dari awalnya? Kok bisa menang gimana awalnya? Ya, maksudnya ceritanya tuh gimana sih? Fotonya kayak apa? Terus ternyata juara tuh ada ceritanya nggak? Nah, kalau ceritanya pengen menang lomba gimana ya, lo harus ikut masukin fotonya gitu kan di lomba itu. Gitu kan, makanya dari 2019 rajin ikut lomba-lomba, meskipun gagal ya masukin aja gitu kan. Meskipun dulu kalau nggak salah tahun 2020. Nah, ini sebelum yang kemarin ya. Tahun 2020 pertama kalinya kayaknya gua masuk nominasi. Masuk nominasi ke berapa? Sony Minimalis. Sony Minimalis. Lomba Sony Minimalis temanya. Dan gua kenapa tahu masuk nominasi ya karena gua di DM sama pihak Sony-nya. Gitu. Tapi di saat itu ya karena gue juga baru mulai foto kan. Terus gue nggak terlalu mengandalkan yang namanya file RAW. Jadi gue tuh pakainya JPEG terus kan. Karena JPEG tuh menurut gue lebih kecil filenya. Terus ya kebutuhannya ya emang
Seperti itu gue saat itu. Dan di situ sama pihak Sony ditanya, file RAW-nya dipinta. Nggak dapat karena shootnya JPEG. Iya, karena gue nggak ada. Terus gue bilang, saya nggak ada gitu file RAW-nya. Coba dicari kak, katanya. Dicari kemana? Iya, kata gue nggak ada gitu. Ya udah gue kirim aja file JPEG-nya kan di email, kata dia kan sudah di email, ya udah. Tapi akhirnya ya masuk nominasi aja. Taunya masuk nominasi ya ada di videonya dia gitu waktu sebelum pengumuman gitu. Yang menang tuh yang itu? Yang Bukan? apa? Bukan, beda lagi. Bukan. Oh, berarti ini mah itu tahun 2020. Oh, itu udah mulai seneng. Anjir, masuk gitu kan nominasi entah berapa puluh foto ya 30 foto, tahu berapa lupa lagi ya. Cuma kalau nggak salah hampir 30.000 foto yang ikutan. 30.000 orang? Enggak, 30.000 foto. 30.000 foto. Ya seorang kan bisa beberapa. Maksudnya setiap orang tuh boleh beberapa foto submitnya. Ya kalau nggak salah, iya. Gitu. Dan bangga juga kan. Udah nggak apa-apa lah. Ngajuriin aku mahnya. Capek kayaknya. Tapi keren acaranya Sony. Ya, selalu ya. Selalu keren. Lanjut. Nah, setelah itu udah ikut-ikut lomba, belum ada yang menang lagi. Dan tiba-tiba ini dari awal gue pertama kali menang lombanya kali ya. Iya. Dan awal-awal kalau nggak salah tuh bulan apa ya? September. Ya bulan-bulan ituan lah. September 2021 ya. Gue masuk yang namanya lomba foto Grab Jabar kalau nggak salah. Apa tuh? Ada Grab Jabar, Grab ojol. Ojol. Di Grab Jabar ya ada Instagramnya. Dia ngadain lomba. Tentang Jawa Barat kalau nggak salah ya. Jawa Barat. Tentang Jawa Barat, dan waktu itu gue ikutan. Dan gue ikutan, gue masukin foto gue dan kepilih. Ya kepilihnya ya, taunya di DM lagi gitu. Nominasi lagi masuk berarti. Masuk nominasi lagi. Udah happy berarti. Udah happy dong. Semangat. Pokoknya kalau udah di DM sama pihak itunya yang bikin lombanya udah seneng dong, udah semangat. Menang kemangke. Menang kemangke. Nah pas gitu ternyata menang, tapi juara 6. Menang juara 6. Karena ada, kalau nggak salah juaranya itu ada 10. Ada juara 1, 2, 3 sampai 10 lah. Kayak gitu. Waktu itu juara 6 dapat apa? Juara 6 dapat uang. Dapat uang? Lumayan. 2 juta. Gede ya tuh? Ya lumayan. Lumayan ya? Dan yang bukan uangnya sih yang gua pengennya. Citranya. Bukan ya dapat pertama kali menang lomba gitu. Senengnya kayak apa gitu kan? Setuju. Anjir kata gue bisa juga gitu ya, meskipun juara 6 udah seneng banget anjir. Dari tahun 2009 gak pernah menang terus kan, akhirnya kecatet lah istilahnya, gue bisa pamerin akhirnya juara 6 gitu. Langsung posting dong. Gitu. Pasti. Terus habis dari event yang itu? Habis dari itu apa lagi ya? Ada juara pikiran rakyat kalau nggak salah koran. Ada juga dari koran pikiran rakyat. Tapi juara favorit. Juara harapan gitu ya. Juara harapan. Udah seneng lagi gitu kan. Aduh, dalam sebulan berturut-turut gitu. Meskipun waktu itu dapat uang 250 kalau nggak salah ya, ada juara favorit kan. Ya udah seneng juga gitu. Ya maklum, orang yang belum pernah menang tiba-tiba masuk juara favorit pasti. Udah seneng banget. Masuk nominasi aja udah happy-nya setengah mati gitu kan. Anjir, udah hidung udah mau terbang. Ya wajar lah, maksudnya orang kan yang namanya kita foto itu kan seni ya. Jadi kalau misalkan diapresiasi dengan kita masuk nominasi, dengan kita istilahnya menang meskipun juara sekian puluh pun, ya tetap ada kebanggaan diri sendiri kan. Berarti foto kita tuh dianggap nih sama orang-orang yang istilahnya udah di atas kita gitu ya levelnya. Gitu, wajar lah itu mah. Wajar ya. Gitu. Nah, dan sesudah itu gue iseng-iseng gitu masukin lombanya Fujifilm. Ini udah langsung masuk lomba yang ini nih, Fujifilm. Iya, karena di bulan-bulan itu juga. Kalau di bulan-bulan itu juga, di bulan yang sama juga gitu. Dan gue masukin lomba Fujifilm itu udah ada sebulanan kalau nggak salah, cuman gue nggak pernah upload. Karena dari tahun 2019 gue ikutan lomba Fujifilm, ya gila-gila fotonya, keren-keren kan, terus nggak pernah lolos juga kan. Jadi gue pikir, udahlah, enggak lah gitu kan. Meskipun gue udah lebih semangat gitu, udah lebih percaya diri, udah lumayan lah masuk juara favorit kayak gitu kan. Jadi lebih pede ke diri sendiri, tapi enggak deh, kata gue Fujifilm. Karena
Pas gue JPEG lihat langsung. hashtagnya, isinya foto-fotonya edan-edan lah. Ngedown langsung. Nah, terus yang ngerinya tuh Fujifilm tuh ngadain lombanya SOC itu tanpa diedit. JPEG dong? Iya. RAW boleh juga? Enggak. Atau JPEG Enggak, berarti? emang SOC ya RAW atau JPEG. RAW atau JPEG bebas gitu. Intinya nggak boleh diedit dari pihak ketiga. Berat dong. Jadi harus hasil dari kameranya. Langsung berarti ya. Lu kirim file dari Seru kameranya. sih, iya. Terus? Nah, lagi tuh kalau nggak salah Fuji tuh ngadain foto SOOC, temanya lupa lagi ya, Iya. Cuman syaratnya tuh harus pakai film simulasi Provia. Provia. Oke. Tuh. Semuanya pakai Provia berarti. Provia dan nggak boleh diedit lewat pihak ketiga, jadi harus dari kamera langsung gitu. Ya. Dan gua nggak cari-cari foto lagi kan? Ya. Aduh, foto gua yang mana ya kata gua teh. Cuma kalau gua hunting lagi nggak keburu gitu kan, dan itu pikirannya di hari itu juga. Di hari itu tuh maksudnya hari terakhir Fujifilm ngadain lomba gitu. Berapa hari sih waktu itu ininya honornya? Apanya? Dari dimulai sampai ke harus submit terakhir itu berapa lama waktunya? Gua lupa lagi ya, entah sebulanan sebulanan ya? biasanya segituannya, tapi gua lupa ya kalau yang ini. Berapa soalnya foto gua nggak waktu itu? merhatiin. Kalau nggak salah tuh, aduh, 10 gua lupa ada ya, 10 atau berapa gitu ya. Oke, nggak tahu sebebasnya gitu ya. Sip, lanjut. Cuman intinya harus Provia kayak gitu. Intinya harus Provia. Nah, dan di saat itu gua mulai uploadnya, mulai kepikiran untuk upload di hari itu. Kalau nggak salah tuh hari apa misalkan ya, dan gua hari itu mulai kepikiran, ya udahlah mulai upload. Dan mulai upload itu gue mikir foto apa yang dimasukin. Iya. Nah, karena gua yang tadi pengalaman tadi yang dari lomba Sony harus pakai RAW. Oke. Iya kan? Akhirnya yang tadi RAW and JPEG. semenjak itu gua moto pakai RAW terus. Oh, RAW terus. Ya, karena gue pikir nanti kalau gua ikut lomba lagi tanya lagi RAW-nya lagi. Gitu kan. Udah gua pakai RAW aja. Nah, tapi kan kalau nge-shoot RAW film simulasinya kan berkurang nggak sih? Kalau di Fuji itu gak tahu ya, kalau ke gua kemarin gua bisa ubah lagi. Oh. Karena RAW itu kan mentahannya kan. Ya, ubahnya langsung di body. Ubahnya bisa di body atau di Lightroom. Nah, karena kemarin persyaratannya nggak boleh lewat pihak ketiga, jadi gue cariin foto yang ada di harddisk gue, gue simpenin, bikin filenya, masukin memori kamera lagi, gue masukin kamera style lagi di situ Provia gitu. Karena kan mungkin dulu gue foto juga pakai classic chrome lah, pakai apa coba segalanya gitu. Nah, gue cari-cari yang pas di Provia itu apa gitu kan. Terus gue edit. Di sana kan di Fujifilm tuh bisa ngedit shadow, bisa terang gelapnya bisa ditaikin kan, kontrasnya dan lain-lainnya. Ya udah, gue mulai di situ aja cari-cari dan nemu kalau nggak salah berapa ya gitu. 4 sampai 5 foto kalau nggak salah. Ya udahlah. Yang cocok buat pakai Provia itu. Soalnya kan gue lihat juga kalau nggak diedit, wah ini kayaknya burik, burik, jelek pisan kata gue. Ada yang kurang layak lah untuk SOC gitu kan. Jadi gue pilihin yang untuk SOC yang bagus-bagusnya. Karena gue udah jiper kan, ngelihat foto-fotonya edan-edan gitu kan. Ya udahlah, gue masukin. Nah, gue ngedit gitu, tanpa sadar kan dari sore ya, tiba-tiba udah jam 10 malam lagi. Maksudnya sambil milihin kayak gitu kan lama tuh makan waktu kan, ada istirahat makan dulu apa dulu gitu ya, jernihin pikiran lagi gitu kan untuk cari yang enak. Nggak taunya udah sampai jam 10 malam lagi, kata gue gimana ini, makanya buru-buru kayak gitu. Kalau nggak salah mulai dipindahin lagi ke HP kan, kan bisa dipindahin langsung ke HP kan. Nah itu sekitar jam 11 malam. Itu kan kalau dipindahin langsung ke HP kan turun ini kan, dia ada kompres berarti kan? Ada kompres tapi kan nggak masalah. Ada yang uncompres juga, bisa disetting. Maksudnya di settingan si file lewat aplikasi kan, itu bisa dikirimnya ada yang dikompres, ada yang enggak. Gitu. Jadi tetap misalkan di kameranya JPEG-nya misalkan 11 mega, tetap ke masuk kitanya, ke kitanya 11 mega juga. Lanjut. Lagian kalau mau dikompres juga masuk IG ya segitu-gitu. Iya, kalau IG dikompres mah sih benar. Nah, gue udah masukin, udah jam 11 malam gue langsung lihat hashtagnya apa, persyaratannya apa, gue masukin. Gue pilihin satu, masukin. Dan gue tuh kalau nggak salah tuh masukin 2 foto atau 3 foto kalau nggak salah. Gue udah masukin ke 4 foto, ternyata gue lihat jam udah lebih dari jam 12. Kan syaratnya tuh sampai jam 12 malam. Nah, udah lewat jam 12 malam, gue pikir, wah
daripada itu gue hapus lagi aja. Udah lewat, maksudnya gue ngikutin rules-nya. Iya. Gitu kan, udah lewat dari jam 12 malam, udah gue hapus satu lah. Gitu kan, Iya, karena iya. emang yang terakhir tuh telat gitu. Oke. Jadi gue kalau nggak salah masukin 3 atau 4 lupa. Terus waktu itu yang menang foto yang mana? Nah, yang menang itu sebelumnya tuh gue lihat kan si jurinya tuh Ya. dia story. Ya. Story-nya wah lagi pilih foto Ya. gitu kan. Dan gue kelihatan di laptopnya ada foto gue masuk 2. Oke. Yang di laptopnya dia Ya, kan ya. waktu dia story. Fotonya 2, ada yang situ Cilunca sama foto mata. Oke. Nah, gue udah seneng dong Ya, segitu. yang situ challenge landscape. Enggak, Apa? orang juga. Orang juga. Oke. Karena gue enggak. Yang satu foto orang, nanti kita tampilin lah di sini ya fotonya ya. Oke, lanjut. Nah, yang satu foto di situ Cilunca, yang satu foto mata. Oke. Itu udah seneng kan? Ya. Dan itu masih ada kalau nggak salah semingguan lah. Ya. Tapi ya udah lihat penjuriannya seneng, udah Ya. tenang lah. Ada 2 Ya. istilahnya gitu kan. Ya. Masuk ya Ya, udah. dewa. Nah, pas tiba-tiba hari-hari ininya gue di DM kan, Ya. minta fotonya JPEG-nya, high Ya. res-nya. Ya. Dan ditunjuklah fotonya, foto mata. Ya. Selamat, Anda sudah masuk nominasi. Gitu kan. Seneng gitu kan. Pasti. Ternyata satu yang masuk gitu. Yang mana? Foto mata aja. Oh, yang mata. Mata. Oh. Nah, udah. Gue kasih filenya, udah, dan beberapa hari kalau nggak salah Umumin langsung. belum. Belum? Wah, ini Fuji. Oh iya nih. Ini lomba Fuji ini yang bikin gue panas dingin salah satunya. Kenapa? Panas dinginnya karena mereka ini nunjukin pemenangnya tuh di waktu. Oke. Misalkan dari jam 7 malam, nanti sejam kemudian juara 2, juara 3 kayak iya, gitu. iya, iya. Jadi nggak sekaligus. Ya. Jadi ya, bikin ya. jantungan, Ya. bikin panas dingin lah. Ikelak lah. Nah, dan lucunya nih, gue boleh nggak sih cerita Apa? ya tentang sebelum menang itu? Boleh. Nah. Gimana? Sebelum menang itu ada lucu ya. Gue tuh udah tahu gitu hari Sabtu kan Ya. pengumumannya. Entah hari Minggu, lupa gue. Ya. Hari Sabtu atau hari Minggu ya gue lupa lagi. Dan di situ tuh gue tuh meriksain terus IG, kok belum aja muncul, kok Ya. belum aja muncul kan Ditungguin lah ya. pengumumannya kayak gitu kan. Ya udahlah. Waktu itu gue pergi sama istri gue sama Ya. anak gue pakai motor kan, jalan ke Bandung, terus nyari makanan. Sebelum Ya. pulang gue nyari makanan. Tiba-tiba yang lucunya tuh jam, kalau nggak salah jam 5:30 Ya. atau jam berapa gitu ya, jam 5 kalau nggak salah, gue di DM lagi sama Fuji. Kayak apa tuh? Kak, boleh minta ide ceritanya dong di balik foto ini? Yang mata. Yang mata gitu kan. oke. Dan itu Gimana? dadakan. Oke. Di hari terakhir pengumuman. Ya. Gitu. Soalnya kita butuh juga ini buat salah satunya buat penjurian juga. Oke. Ya. Anjir, kata gue teh, gue lagi beli sate gitu kan. Gue nggak mikirin ide ceritanya. Karena gue tuh kan nggak pinter bikin kata-kata ya. Ya. Jadi gue bikin judul aja, kadang judul foto itu kayak bisa setengah mati deh. Gue Ya. lebih baik cari fotonya deh daripada suruh lu mikirin Ya. judulnya atau kata-kata atau puisi atau apa gitu. Gue tuh Ya. emang nggak terlalu ini kan. Di situ gue deg-degan langsung. Anjir, minta kata-katanya. Apa kata gue tuh ya? Ya tentang mata, kata gue masa sekedar itu doang kan. Iya. Terus dia ngomongnya buat bahan penjurian nih. Ya kan berarti harus yang bener dong. Betul. Harus yang lengkap Iya, gitu kan, iya. harus yang menarik. Di situ gue Mikir lah. mikir dulu, mana di luar lagi, kan boleh sate deh ya. Mana tukang sate datang, ngantri lagi kan, Iya. yang di Pagarsi ada sate rame banget. Anjir, kata gue terlama, gue pengen buru-buru, ditungguin lagi. Iya, iya. Terus udah setengah jam gitu gue nungguin tuh ya, baru selesai, gue baru mau jalan, udah di DM lagi. Ya. Kak udah belum, sedang ditunggu, sedangkan gitu kan. Iya tunggu sebentar, kata gue balas ya, iya tunggu sebentar lagi di jalan, Iya, kata iya. gue. Gue langsung kebut sampai rumah. Terus kata gue teh, gue minta tolong istri gue, kata gue, yang bantuin dong ini ide ceritanya gitu kan. Iya. Ya kan emang fotonya juga sama dia juga kan Iya. gitu. Oh, mata istri. Mata istri Oke. gitu. Gue nggak berani mata orang lain. Oke. Terus? Salah itu. Nah, gue nanya juga ini ide ceritanya gimana. Ya lu jelasin kan lu konsepnya gini. Iya. Nah, ya lu iya gue tahu gitu. Gue bikin konsep tentang pandemi kayak gitu, emang tentang pandemi kan. Iya. Gue bikin konsepnya judulnya juga new normal karena masih tahun 2021 kan. Ya. Tapi gue tuh bingung gitu cara nulisnya gitu, gimana sih caranya. Ya udahlah, akhirnya gue
berdua kan yang nulis cerita kayak gitu kan, oh idenya kayak gini, cuman dirapihin sama istri gua gitu. Dan di situ juga gue sempat tekan juga sama istri gua, kata gua, inget loh juara satunya hadiahnya 70 juta, juara 5-nya kamera Instax yang 1 jutaan. Jadi perbandingannya pisannya bahaya. 1 jutaan dan puluhan juta gitu kan. Kata gue harus yang bener ya, kata gue teh. Iya gitu mikir-mikir. Akhirnya udah dibuat, langsung gue kirim. Udah buru-buru teh kan, ditunggu kalau nggak salah jam 7 tuh udah dikirim. Udah oke. Tiba-tiba keluarlah. Jadi juara 5. Juara 5 dulu. Jam 8 kalau nggak salah, jam 8 malam atau jam 9, jam segituan lah. Ada countdown waktunya itu di story-nya. Tungguin setengah jam lagi misalkan, ditulis gitu kan. Tiba-tiba keluar juara 5. Gue udah deg-degan gitu kan. Jangan juara 5, jangan juara 5. Ya kenapa? Karena hadiahnya bukan nginin, maksudnya yang gue harapin tuh sebenarnya kamera intinya. Entah gue juara 1, 2 dan 3, yang gue harapin, yang gue pengen emang kamera gitu, karena ya gue butuh kamera gitu kan gitu. Nah udah juara 5 keluar, tenang gitu, bukan gue gitu kan. Terus tiba-tiba dedet nunggu lagi setengah jam atau sejam, keluarlah juara 4. Bukan gue juga, gue tenang gitu, wah udahlah gue pasti nih masuk nih. Karena ya udahlah gue pastilah, gue sebenarnya pedenya juara 3 sih. Karena gue udah nggak pede kan, lihat foto-foto orang tuh keren-keren gitu kan. Juara 3 pas dia keluar juara 3 bukan gue. Nah situ gue langsung keringetan. Gitu. Anjir, tunggu dulu, gue langsung lihat lagi DM-nya si Fuji filmnya gitu kan. DM pertamanya, selamat Anda masuk nominasi. Nah gue baru ngeh, gue nominasinya dari 20 nominasi, 30 nominasi, atau 10 nominasi gitu kan. Gue kepikiran, anjir, oh iya gue teh masuk nominasi, terus nggak ditulis dia nominasinya berapa-berapa kan. Jangan-jangan gue nggak kepilih lagi deh juara juga. Ngapain gue tegang kayak gitu ya. Anjir, gue teh makin tegang. Terus nunggu lagi, nunggu, tiba-tiba ada teman juga nelpon, Jim sana, oh lu pasti menang sana gitu-gitu. Oh, jangan gini dulu, kata gue teh, udah terbang tinggi, gue bisa jatuh lagi, anjir ini aja gue udah keringat dingin, udah lah. Kata gue teh, ya udah tungguin jam 10 entah jam berapa, keluarlah juara 2-nya. Dan fotonya keren juga kan, keren abis gitu. Anjir, udahlah. Udah juara 2 keluar, ya udahlah, udah lemes, udahlah, jangan terlalu berharap tuh kan. Udah malah temen gue malah ada yang nelpon lagi. Satu, ditemenin sana, yuk sana tungguin sana sampai juara 1-nya keluar sana. Malah bercanda-bercanda, kata gue, aduh kalian ini, gue mau matiin HP, sama gue mau matiin aja HP. Soalnya gue udah deg-degan kan. Tiba-tiba malah jadi ini, video telepon grup lagi. Jadi ada 3 orang lagi gitu kita ngobrol. Dan tiba-tiba ya udahlah, gue sambil nggak pede juga, nggak percaya sih kayak gitu. Tiba-tiba pas keluar juara 1, ada fotonya kan, foto Instagramnya gitu kan, foto PP-nya dan gua gitu. Dan akhirnya gua kaget banget gitu, sampai gua aduh langsung terharu banget kan. Anjir, gak nyangka kok gua juara 1 gitu kan. Ibaratnya gua yang udah kepedean minta juara 3 doang gitu kan, tiba-tiba kok juara 1. Wah, langsung banyak yang ngucapin kayak gitu kan. Si Cem nelpon. Yo, Jim tuh kan Cikurang oge senang mana juara. Juara. Gitu. Ya banyak kayak gitu. Ya pas menang-menang ya senang banget gitu kan. Enggak nyangka lah. Berarti gitu, juara 1 itu dapat GFX 50R. Ya, GFX 50R. Itu berapa waktu itu harganya? Kalau gua juga langsung lihat di Tokopedia kan. Gue lihat-lihat harganya ya 69 juta sekian. Body only? Body only. Oh, body only. Dapatnya body only juga? Dapatnya body only. Gitu. Ya lensanya gue beli. Ya pastilah, tentu saja itu mau nggak mau harus beli. Dan seharga body juga. Iya, seharga body. Sarwa ini. Ya enggak lah, udah bersyukur banget. Iya. Gitu. Terus gimana tuh? Setelah dapat juara 1, perasaan udah pasti happy lah ya. Iyalah, nggak pasti. Terus langsung si kamera itu langsung diapain? Dipakai. Ya maksudnya dipakai untuk apa waktu itu? Oh, untuk apa ya? Untuk street juga. Untuk street juga. Mungkin banyak teman-teman gue bilang, lu langsung dipakai usaha dong, sana dipakai buat bikin gitu. Apa gitu. Pokoknya dikomersilin lah gitu kan. Kata gue teh,
Ah enggak lah, gue pengennya buat street gak. Dan akhirnya gue pakai buat hunting street. Gimana rasanya itu si medium format? Ya, orang belum pernah coba nih medium format. Medium format gimana sih rasanya? Kalau sama full frame jauh nggak sih? Gue belum pernah cobain full frame. Oke, dibalik berarti. Dibalik. Justru gue dari APS-C langsung medium format gitu. Intinya kelebihannya apa? Yang dirasain? Kelebihannya pastinya dari kualitasnya. Kualitas apa? Gambar. Image quality berarti? Iya, image quality-nya tajam. Ya. Gua pernah kan gitu gue pakai lensa 63 milinya kan. Ya. Kalau di berapa? f28. F28. Dan kalau di iniin ya sekitar di kalau APS-C itu 30. Enggak lah jauh. Kalau dari medium format ke 50 full milian, frame, 50 milian. ya. Kalau ke APS-C 33 mili. Sip. Seperti itu. Dan hasilnya gue pernah di zoom juga ya kalau kita motonya benar gitu kan. Ketika di zoom ya masih edan itu pisan. croppingnya mantepnya. Ya maklum dari APS-C ke medium format. Nyala jauh lah. Ibaratnya ya Jauh pasti pisan. sesuatu yang wah banget gitu. Iya, pasti. Oke. Gitu. Apalagi tuh? Enggak salah, pokoknya intinya kalau misalkan kalian mau menang lomba itu kalian harus sering nyoba lomba berarti ya? Ya harus ikut lomba. Setiap lomba ikut. Iya. Kalian nggak akan pernah tahu kapan kalian akan menang, kapan kalian akan iya. Kalah atau misalkan nggak masuk nominasi. Tapi seenggaknya kalian di situ belajar ya. Iya. Itu Berarti, justru yang bagusnya tuh ya, belajar. kalian belajar dari pengalaman situ, kalian bisa dapat ilmu mungkin ya? Iya. Ilmu yang banyak. Jadi yang kemarin juga gue pelajarin kenapa sih foto ini bisa menang? Oh iya karena foto ini komposisinya bagus, karena foto ini menarik gitu kan. Dan sedangkan foto gue, oh iya tujuannya point of interestnya tuh nggak ada gitu ternyata. Komposisinya masih ngalir ngidul gitu, nggak jelas gitu. Dan ide ceritanya terutama. Oke. Jadi banyak intinya komposisi yang baik, ide ceritanya yang jelas, terus kualitas foto tentu saja harus bagus. Ya intinya jam terbang berarti ya. Kenapa pengalaman. lu bisa menang berarti kan pengalaman, jam terbang itu penting. Iya, jadi jangan dilihat gua misalkan wah si JB hebat juara 1 Fujifilm yang ke-10 10 tahun kemarin kan, Fujifilm ulang tahun ke-10 di Indonesia. Jangan lihat itunya. Itu tuh hasil dari sekian tahun ikutan lomba dan dari ratusan foto yang gagal. Jadi jangan berharap kalian ikutan 1-2 kali lomba terus kalian kalah, nggak masuk nominasi langsung pundung, jangan. Iya. Kalian harus tetap coba terus sampai ya ntar juga ketemu lah titiknya tuh di mana sih supaya kita bisa menang. Iya, gitu. setuju banget. Ada lagi yang mau disampaikan buat pemula? Cukup? Oke. Segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton. Dadah. Dah.